Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi penurunan titik beku larutan kelas 12. Indikator yang kita capai, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya penurunan titik beku larutan tertentu dibandingkan dengan pelarut murninya. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung penurunan titik beku dari suatu larutan tertentu. Coba kita perhatikan gambar berikut. Yang ini adalah pelarut murni. Ini molekulnya sama ya. Oke. Yang di sebelah kanan ini adalah larutan. Ini ada pelarut dan yang warnanya merahnya adalah coklat ya. Ini adalah zat terlarut. Pada saat terjadi proses pembekuan, pelarut murni ini akan lebih mudah membeku dibandingkan dengan larutan. Mengapa demikian? Karena ikan terjadi gaya tarik menarik antar molekul-molekul air di sini ya. Sedangkan yang di larutan ini ada zat terlarut yang akan menghalangi terjadinya perkumpulan dari molekul-molekul pelarut, sehingga nantinya akan terjadi perbedaan dalam titik bekunya, ya. Karena yang bentuk larutan ini lebih sukar untuk membeku dibandingkan dengan larut murninya, ya. Lebih jelasnya kita lihat ke diagram PT berikut. Nah, ini diagram PT-nya. Oke. Yang tebal ini adalah pelarut murni ya. Yang gambarnya titik-titik ini adalah untuk larutan ya. Untuk terjadinya perubahan dari cair menjadi padat, kita katakan membeku ya. Membeku. Ini untuk pelarut murni di sini posisinya. Nah, ini kalau kita ekstrapolasi pada 0 derajat Celcius untuk tekanan 1 atm ya. Sekarang kalau bentuknya larutan, ini bentuk larutan. Ini pada saat tekanannya 1 atm, ini kalau kita ekstrapolasi di garis ini ke bawah, nah ini akan terjadi perbedaan ya. Jadi yang murni tadi adalah 0, di sini adalah kurang dari 0. Jadi membekunya untuk larutan, ini kurang dari 0. Dengan demikian, kita katakan terjadi penurunan titik beku larutan jika dibandingkan dengan pelarut murninya. Nah, alasannya tadi karena terjadinya halangan dari partikel-partikel dari zat terlarut yang menghalangi ketemunya atau berkumpulnya molekul-molekul pelarut untuk membeku tadi ya. Kita lanjut. Titik beku sendiri adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Ini pengertian dari titik beku ya. Tahapan penurunan titik beku molal atau KF, F itu dari kata freeze yang membeku ya, adalah besarnya penurunan titik beku untuk 1 mol larutan. Jadi untuk larutan 1 molal, delta TF sama dengan KF. Delta ini adalah penurunan ya, penurunan titik beku. Jadi untuk 1 mol sama dengan KF ya. Besarnya penurunan titik beku dapat dihitung dengan rumus ini kalau kondisinya tidak 1 molal ya. Delta TF sama dengan KF kali M. Jadi kalau M-nya 1 kan sama dengan ini ya. Kalau M-nya setengah ya ini setengah berarti setengah kalinya. M-nya X ya berarti X ya. Jadi delta TF sama dengan KF kali M. TF sendiri atau titik bekunya itu sama dengan 0 dikurangi delta TF. Misalnya ini ketemu delta TF-nya 5 ya. Berarti titik bekunya 0 dikurangi 5. Berarti sama dengan min 5 atau 5 di bawah 0 gitu ya. 5 di bawah 0 membekunya ya. Ini keterangannya delta TF sama dengan penurunan titik beku. KF-nya adalah tahapan penurunan titik beku molal untuk pelarut murninya. M adalah molalitas larutan di mana M-nya adalah gram per mr kali 1000 per P rumusnya. Kemarin sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Sebanyak 1,8 gram zat non-elektrolit
dilarutkan dalam 200 gram air. Bila penurunan titik beku larutan 0,93 derajat Celcius, KF airnya 1,86 derajat Celcius, maka tentukan massa molekul relatif zat tersebut. Oke, baik, kita selesaikan masalah ini. Dari sini bisa kita dapatkan, diketahui ya, massa zat larutnya 1,8 gram ya. Kemudian MR-nya belum diketahui, berarti kita anggap X ya. Kemudian ini 200 gram air, berarti massa pelarutnya adalah 200 gram. Kemudian ini ada penurunan titik beku larutan, berarti ini adalah deltanya. Delta TF-nya sama dengan 0,93 derajat Celcius. Oke. Kemudian diketahui KF airnya 1,86. Ya, jadi itulah yang diketahui dari soal tadi. Ini, nah kita tuliskan. Jadi massa gulanya 1,8 gram, MR-nya X karena tidak diketahui. Berarti nantinya mau dicari ini. Massa airnya 200 gram, KF-nya 1,86 derajat Celcius, delta TF-nya 0,93 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya delta TF sama dengan KF kali M. Ya. Delta TF sama dengan KF kali M. Oke. Rumusnya bisa kita rubah jadi KF kali gram per MR kali 1000 per P. Ya. Oke, kita masukkan yang diketahui tadi. Deltanya sama dengan berapa tadi? 0,93. Ya. KF-nya 1,86. Masukkan. Masanya 1,8. MR-nya ini belum ada. Kemudian ini 1000 per air tadi 200 ya, 200. Oke. Ini per ini sama dengan 5 ya. Mungkin sama 5. Kita lanjut ini, rumusnya bisa kita ubah jadi begini ya. MR sama dengan 1,86 kali 1,8, ini kali ini, kali ini 1000 per 200 tadi 5 per yang di sini 0,93 ya. Hasilnya MR sama dengan 18. Oke. MR-nya sama dengan 18. Dah ketemu ya MR-nya ya? Mudah ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi tentang penurunan titik beku lautan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.